Di tengah teka-teki mengenai keberadaan calon bupati dan wakil bupati Cianjur 2024 terjawab sudah ketika bupati dan sekprinya ini menemui wartawan di sebuah kafe di kota Cianjur. Ketika dicecar pertanyaan seputar kasus korupsi PJU 40 miliar, pasangan ini memperlihatkan wajah tanpa beban. Kita ikuti bincang calon kepala daerah ini bersama puluhan wartawan. Lama tak terdengar namanya pasca Pilkada 2024, calon bupati, incumbent, dan sekretaris pribadinya Ibang Soleh muncul di tengah puluhan wartawan. Selain niat silaturahim, pasangan ini juga menganggap perlu menjelaskan duduk perkara yang menyeret nama mereka terkait tuduhan negatif hingga kasus yang tengah mencuat, korupsi PJU 40 miliar. Kegiatan ini tiada lain, yang pertama saya ingin silaturahmi dengan sahabat-sahabat pers di Kabupaten Cianjur. Yang kedua terkait dengan isu-isu yang saat ini beredar di luar yang sudah rame, sehingga saya dengan Kang Ibang kiranya perlu menyampaikan, meluruskan yang tersebar di media massa maupun di media cetak maupun di media yang lainnya. Saya jelaskan, saya bekerja semenjak wakil bupati 2,5 tahun dan saya menjabat PLT 2,5 tahun. Kemarin menjadi bupati selama 4 tahun. Sehingga saya memegang kendali di Kabupaten Cianjur 4 tahun tambah 2,5 tahun sabaraha. 6 tahun setengah, namun yang wakil bupati mah 8 tahun. Nah, ketika saya menjadi PLT dan Bupati Cianjur, saya paling anti ketiga hal. Yang pertama, masalah jual beli jabatan. Saya tidak pernah, dan saya diwanti-wanti oleh APH dan sebagainya, tidak pernah ada jual beli jabatan. Yang kedua, masalah izin-izin. Kita tahu izin-izin di Cianjur sangat mudah kan? Sangat mudah, dan juga sekarang terasa yang investasi di Cianjur sangat banyak. Yang ketiga, proyek. Saya tidak pernah bermain proyek. Dan bukan saya saja, termasuk sekfri Kang Ibang, termasuk keluarga saya. Ada dulu kan keluarga saya bermain, saya biarkan saja. Karena itu ulah sendiri. Karena saya dengan keluarga tidak boleh bermain proyek. Bukan kemarin saja, itu dilakukan semenjak saya memegang pucuk pimpinan Kabupaten Cianjur, PLT Bupati Cianjur dan Bupati Cianjur. Sehingga dengan adanya isu-isu seperti ini, saya merasa kaget, saya merasa tercengang. Karena tadi saya tidak pernah melakukan 3 hal tadi, ya. Sehingga apa yang diisukan, diramaikan, saya nyatakan itu tidak benar. Saksinya ini Kang Ibang orang dekat saya, gitu ya. Beliau saya larang tidak boleh main proyek, gitu ya. Jadi dalam pertemuan ini saya ingin meluruskan bahwa saya, Kang Ibang, saudara-saudara saya semuanya tidak ada yang bermain proyek. Kembali ke viral sekarang ini, PJU itu Pak, ada kaitannya nggak Pak dengan tahun 2023 itu proyek penanganan PJU? Kaitan selaku bupati, ya itu kita hanya bupati itu membuat keputusan PPK, ya PPK. Jadi PPK itu SK Bupati. Jadi setiap kegiatan proyek saya sepenuhnya serahkan kepada OPD masing-masing. Ya. PPK-nya saat ini siapa Pak? Kepala Dinas. Proyek-proyek itu sepenuhnya ke PPK-nya Kepala Dinas. Baik PJU, jalan, jembatan, irigasi, SD, SMP, dan sebagainya. Itu tapi kan Dinas diketahui oleh Pak Bupati kan Pak? Kan yang tanda tangan saya. Ya. Yang tanda tangan SK Bupati.
SK Bupati, PPK dan bendahara itu tanda tangan. Soalnya kan Adapun kebijakan teknis Bupati tidak tahu, itu silahkan ke masing-masing kepala OPD selaku PPK. Berarti pada waktu sempat curiga nggak dengan proyek ini saat waktu itu isu yang Saya tidak pernah curiga karena saya tidak masuk di dalam, ya. Karena saya katakan dari awal, silahkan diatur oleh masing-masing kepala OPD. Gitu. Pak Haji, ini kan ada informasi sedikit hasil untuk kemarin Pak Dadang, informasinya kan sebelum melakukan klik pemenang ya, itu Pak Haji atau e-katalog, katanya ada laporan ke pimpinan, dalam hal ini ke Pak Haji gitu. Ada. Nggak ada itu Pak ya? Oke, siap. Pak Haji, izin Pak Haji. Sekarang kan mungkin kalau narasi yang berkembang bahwa kasus PJO ini kemudian menyeret Kang Ibang dengan Pak Haji. Ya. Apakah kemudian Bapak menilai bahwa ini ada upaya sistematis untuk mempolitisasi Pak Haji dengan Kang Ibang? Ya, teman-teman bisa jawab sendiri itu. Pasti arahnya kadinya. Oh gitu ya. Pak Haji, kalau yang 40M itu memang untuk program PJO biasa atau mungkin untuk penerangan jalan umum yang Jadi setelah saya tanya ya, bukan dulu sekarang tanya, itu gimana sih? Saya tanya, PJU itu 40M itu dibagi dua, selatan dan utara. 40M itu nilai kontrak, bahkan kontraknya di bawah. realisasi maksudnya Pak. Hah? Realisasinya di bawah. Iya, bukan korupsi 40M. Jadi yang sebenarnya berapa itu Pak? Apanya? Realisasinya. Realisasi mungkin di bawah 40M, karena kan ada biaya apa konsultan ya, ada biaya apa supervisi dan sebagainya gitu. Jadi Itu kan- 40M itu ada fisiknya, Ya. fisiknya ada dan sudah diperiksa oleh BPK. Ya menurut informasinya kan BPK sudah menemukan temuan kan? Temuan 480 Sudah dikembalikan itu? sudah dikembalikan. Hasil temuan dari BPK. Ini saya tahunya tahu sekarang. Karena kan saya tidak tahu sampai detail itu, karena ini rame, saya sempat nanya ini gimana gitu. Tapi di komunikasi nggak dengan Pak Dadan? Lah, kemarin saya tanya Sempat komunikasi dengan Pak Dadan pernah satu kali nanya ini rame apa gitu. Pak, ini masalahnya ini gitu. setelah rame berarti. Setelah rame, saya nanya. Dari awal nggak pernah nanya, nggak tahu ya. itu kalau yang beliau sampaikan apa? Kenapa? Yang pada sampaikan apa? Ya ini yang barusan saya sampaikan. Jadi 40 miliar itu bukan apa namanya korupsi, itu fisiknya sudah ada. Fisiknya sudah ada, dan juga apa namanya temuan dari BPK sudah dikembalikan sekitar 480 ribu kalau salah. Tahun 2003 langsung. Gitu. Ini kan nama Pak Haji Ibang juga ikut tertarik nih. Apa pendapatnya gitu? Dicatat satu. Justru kalau Ibang pribadi mata ganda Pak Haji ge Ibang keterangan naon mata Pak Haji jelasinnya gitu. Pemborong neta apa? Orang kita apa? Pemborong mana? Kalau Pak Haji Ibang dari mana Pak Haji? Gimana? Dari mana aja? Kemarin sama Pak Haji ditelepon, "Ya Bang, ada berita Ibang tentang ini." Ya udah coba dikelirkan aja lah gitu. Karena Ibang nggak tahu apa-apa gitu. Kesibukannya setelah pilkada kemarin sekarang apa? Gimana? Kesibukannya setelah pilkada. Ya adalah kesibukan gitu. Bisnis atau Katanya jadi TA. Gimana? TA. Iya. Tenaga ahli, tenaga ahli. Kang Ibang berarti sempat terusik dengan adanya kabar seperti itu. Gimana? Sempat terusik gitu dengan Enggak, tenang lah, nggak ngelakuin apa-apa aja, tenang aja gitu. Cuma minta dikelirkan Pak, nggak enak lah di Ibang itu dibawa-bawa terus gitu aja gitu. minta dikelirkan itu karena memang nggak enak itu karena memang merasa terusik. Gitu, jadi istilah mah ya nggak tahu apa-apa lah Ibang mah, nggak ngerti kayak Bapak yang tadi dibicarakan, Ibang nggak paham sebetulnya apa gitu kan. Kalau memang nanti pihak Kejari membutuhkan keterangan dari Pak Haji selaku Oh, jangan berandai-andai ya. Jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai ya. Jangan berandai-andai. Mantan bupati dari Partai Moncong Putih kini menghabiskan waktunya sehari-hari sebagai petani. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.